Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jemaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz nama kita. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan di surah Al-Kafirun dan kita akan lanjut pada pembahasan surah Al-Kautsar. Kita akan membaca terlebih dahulu bersama-sama surah Al-Kautsar. Ini surah yang pendek. Surah di sini terdiri dari 3 ayat. Insyaallah antum semuanya sudah hafal karena mudah dihafal. 3 ayat. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Silakan ditirukan, dibuka mushafnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك
kupas di sini beberapa hukum tajwid dan nanti kita akan membaca bersama-sama. Mohon maaf suaranya terganggu karena ada ambil satu batuk terus. Mohon maaf. Habis suara. Di sini inna di nun tasydid. Jadi nun tasydid di sini adalah hukumnya gunnah, dimasukkan ke dalam rongga hidung, dan ini dinamakan dengan gunnah akmal badan, yaitu tingkatan gunnah yang paling sempurna. Inna, maka ketika kita membaca hukum nun yang bertasydid atau huruf nun yang bertasydid, maka dimasukkan ke dalam rongga hidung. Inna ditahan satu alif atau dua kali. Kemudian di sini ada inna a'toina. Inna membacanya panjang. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Di bertemunya mad tabi'i atau mad asli dengan hamzah, tidak dalam satu kata. Inna kata tersendiri, a'toina ini tersendiri, sehingga membacanya 4 sampai 5 harokat. Inna a'toina na, ini tabi'i. Kal-kawthar ini ada alif lam, ya. Al-qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamar. Kal-kawthar, ingat, oh di sini dibaca tafkhim, dibaca tebal. Tidak boleh al-kawthar, tapi al-kawthar tebal, ya. Inna a'toinaka al-kawthar. Tebal. Karena sebelum lafaz atau huruf yang diwakafkan ada huruf yang berharokat fathah, sa-nya berharokat fathah, maka menjadi tebal. Fashalli li rabbika, fashalli li. Nah, ini kebanyakan orang kadang-kadang membacanya lam yang pertama dipanjangkan, fashalli li rabbika, padahal lam pertama maupun yang kedua dibaca pendek. Fashalli li, tidak boleh fashalli li. Nah, ini salah, karena kebiasaan menghafalnya panjang, akhirnya jadi panjang padahal pendek. Maka ketika kita membacanya dengan panjang, maka maknanya jadi berubah, ya. Fashalli, maka ketika fashalli maka dirikanlah salat. Ketika ada ya fashalli, maka dirikanlah salatku. Maka salatku berbeda ya, maka dirikanlah salat. Li rabbika wanhar. Ini juga masuk dalam hukum nun sukun bertemu dengan ha, yaitu idharul hilq, dibaca jelas wanhar. Ingat, ha jangan sampai tercampur dengan ha, karena bacanya wanhar, ya, tapi wanhar. Beda antara nahrun dengan nahrun. Kalau wanhar ini apa? Berkurban dan berkurban. Wanhar, nahr, yaumul nahr, yaitu hari penyembelihan atau berkurban. Berbeda ketika kita membaca dengan wanhar, nahrun. Mana nahrun? Nahrun di sini adalah sungai. Ini makanya beda antara hak dengan ha. Kalau menggunakan hak maka dia berkurban, menyembelih. Tetapi ketika menggunakan ha maka berbeda maknanya, yaitu
Nahrul, ya. Nahrul. Baik. Maka hati-hati ikhwan ketika membaca Al-Quran ini. Kemudian ayat yang ketiga ada Inna syani'aka huwal abtar. Inna ini juga guna akmalu mada, tingkatan guna yang paling sempurna. Maka dengan sampai antum ketika membaca tidak dimasukkan ke dalam rongga hidung, nanti maknanya jadi lain lagi, ya. Karena pada hakikatnya ini berhuruf sya tabi'in ni'aka huwal abtar. Al-abtar al-qamariyah ada beberapa surah tahu lafaz Allah atau bahwa dibaca tarkhim atau tebal. Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan coba untuk membaca bersama-sama. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, ikhwan azanallahu alaikum. Sekarang kita coba untuk membahas berkenaan tentang surah Al-Kautsar. Di sini surah Al-Kautsar adalah surah yang terdiri dari 3 ayat, ya. Jadi inna a'tainaka al-kautsar. Al-Kautsar ini surah termasuk surah yang ke-108. Surah yang ke-108. Dan surah Al-Kautsar di sini makna dari Al-Kautsar makna yaitu telaga. Di Al-Kautsar artinya adalah telaga. Kemudian surah Al-Kautsar di sini termasuk digolongkan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Jadi surah Al-Kautsar adalah surah yang diturunkan di kota Makkah, yang diturunkan karena munculnya cercaan. Itu orang-orang kafir Quraisy pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Kautsar di sini adalah surah atau asbab nuzul dari surah Al-Kautsar di sini disebabkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu mencela, mencibir, ya. Sebagaimana di sini disebutkan asbab nuzul surah Al-Kautsar, ma tabnu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu telah wafat putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu anak beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, ya, pada saat itu. Faqala rajulun musyrikun, maka berkata orang-orang musyrik, Muhammadun abtar. Itu Muhammadun abtar di sini apa? Muhammad tidak memiliki
memiliki anak lagi. Ai makna la walada lahu, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah al-abtar. Al-abtar di sini yaitu apa? Al-muqaddu 'anil khair, yang terputus dari mendapatkan kebaikan. Atau makna dari al-abtar di sini adalah Rasulullah SAW sudah terputus dari nasab. Karena salah satu di sini nasab bagi seorang laki-laki atau nasab bagi seseorang itu adalah pada nasabnya kepada ayah. Dan anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, sehingga nasabnya terputus. Maka orang kafir Quraisy menghina dan mencela Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah gak punya nasab lagi, gak punya garis keturunan laki-laki. Kemudian apa? Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala surat Al-Kautsar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar. Wa dzakara fiha fadlullah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan bahwasanya di dalam surat Al-Kautsar itu ada keutamaan yang sangat besar bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'tahu min al-khair wan ni'am, yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan dan nikmat yang banyak. Sehingga Al-Kautsar ay makna al-khairul katsir. Makna dari Al-Kautsar yang kedua adalah kebaikan yang banyak, atau nikmatun katsiratun, nikmat yang banyak. Jadi makna Al-Kautsar di sini ada tiga. Yang pertama adalah telaga. Al-Kautsar di sini adalah salah satu nama telaga di surga. Atau yang kedua di sini adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Atau yang ketiga di sini makna Al-Kautsar adalah nikmatun katsiratun, yaitu nikmat yang banyak. Ikhwazani Allah wa iyyakum, ini asbab nuzul dari surah Al-Kautsar. Di surah Al-Kautsar di sini turun disebabkan karena wafatnya putra beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena sudah tidak punya keturunan laki-laki. Baik. Kita akan kupas di sini satu persatu, ayat per ayat dari surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainaka al-kautsar. Ini makna inna, itu apa? Sesungguhnya kami. Siapa di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna, sesungguhnya kami, atau sungguh. A'tainaka. Itu a'tainaka maksudnya di sini apa? Memberi. Atau yu'ti artinya memberi. A'tainaka, sungguh kami telah memberi. Ka di sini dhamirnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami, itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, yaitu apa? Nikmatun katsirah, nikmat yang banyak. Jadi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat yang banyak. Maka surah ini berisi ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya permulaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini berisi apa? Memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Kautsar untuk beliau. Memberikan apa? Memberikan nikmat yang banyak, memberikan kebaikan yang banyak, memberikan telaga. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Maka di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tadi sudah dibahas 3 hal, maka kita akan rinci dari Al-Kautsar. Yang pertama tadi bahwasanya Al-Kautsar artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Maka makna ini diambil dari kata kasratun atau katsirun, katsir, yang berarti banyak. Kemudian dibentuk wazan faw'an yang berarti adalah al-kautsar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Salah satunya yaitu sungai Al-Kautsar di surga, nanti di surga, dan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Di nanti Nabi Muhammad SAW diberikan yaitu sungai Al-Kautsar di surga nanti. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sungai Al-Kautsar. Dan Nabi SAW nantinya akan diberikan juga telaga Al-Kautsar di padang mahsyar nanti. Oleh sebab itulah pendapat yang pertama ini adalah bersifat umum. Jadi Rasulullah SAW diberikan kebaikan yang banyak, dan Rasulullah SAW diberikan sungai Al-Kautsar di surga, dan Rasulullah SAW juga diberikan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Kemudian pendapat yang kedua bahasanya Al-Kautsar adalah sungai yang khusus. Al-Kautsar di sini sungai yang khusus dan istimewa di surga. Ya, sebagaimana dikuatkan oleh banyak hadis. Di antaranya hadis dari Anas, bahwasanya berkata suatu saat Rasulullah SAW di sisi kami, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang awal mulanya diturunkannya surah Al-Kautsar. Itu pada saat itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Para sahabat yang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW habis meninggal atau wafatnya putra beliau. Kemudian beliau pun akhirnya pingsan atau tertidur. Di sini beliau tertidur atau pingsan. Kemudian langsung beliau bangun dan tersenyum. Kemudian para sahabat atau kami pun bertanya, ada apa kau kepada Rasulullah? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan, tertidur, kemudian bangunnya dengan senyum? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kuntu alifan, baru saja telah diturunkan unzila surah Al-Kautsar, baru saja tadi diturunkan kepada saya yaitu sebuah surah Al-Kautsar. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Kautsar dan dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka di sini Rasulullah SAW langsung membacakan surah Al-Kautsar yang berarti inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, dan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah al-abtar, yaitu yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang kafir Quraisy. Kemudian kemudian beliau pun berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Yang bertanya kepada para sahabat. Lantas Allah dan kemudian para sahabat, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah
bersabda tentang Al-Kautsar, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi 'azza wa jalla 'alaihi khairun katsirun wa hawdun taridu 'alaihi ummati yawm al-qiyamah aniyatuhu 'adadun nujumi fayukhtalaju al-'abdu minhum fa aqulu Rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'daka. Bahwasanya fa innahu nahrun, Al-Kautsar di sini apa? Al-Kautsar fa innahu nahrun. Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku. Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi 'azza wa jalla. Sungai itu memiliki kebaikan yang banyak. 'Alaihi khairun katsirun. Jadi sungai itu memiliki kebaikan yang banyak. Itulah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti pada hari kiamat. Bahwasanya telaga Al-Kautsar di sini akan didatangi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Subhanallah. Jadi bejana atau gelas yang digunakan untuk meminum telaga Al-Kautsar itu banyaknya sebanyak bintang di langit. Banyak sekali di sini. Namun dari ada sebagian hamba yang tidak dapat minum dari telaga tersebut. Jadi tidak semua umat Nabi Muhammad SAW yang minum telaga tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu ma tadri man ahdathat ba'daka." Tidakkah engkau tahu bahwasanya mereka telah melakukan amalan-amalan baru sesudahnya. Jadi nanti ada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan dikasih minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW disebabkan apa? Karena setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW banyak orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru, membuat perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang ini Bapak tidak akan diberikan telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwan sallallahu alaihi, jangan sampai kita membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang mulia ini. Agama yang mulia ini sudah sempurna. Agama yang mulia ini sudah sempurna, baik amalan ibadahnya maupun amalan-amalan yang lainnya. Agama Islam sudah sempurna, baik dari mulai buang hajat sampai perkara-perkara yang besar. Di dalam muamalah ini sudah semuanya dijelaskan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang mulia ini, maka siap-siap tidak akan diberikan telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti. Padahal bayangkan ma'asyar muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sampai ke ubun-ubun kita, jaraknya hanya sejengkal, betapa panasnya saat itu. Ada seseorang yang keringatnya sampai mata kaki, sampai sebetis, sampai bahkan tenggelam dengan keringatnya disebabkan karena dosa-dosanya. Pada saat itu manusia akan membutuhkan minum yang sangat kehausan, haus membutuhkan minum. Maka Rasulullah SAW menyiapkan bagi umatnya yaitu telaga Al-Kautsar. Maka apabila seseorang itu minum dari telaga Al-Kautsar, maka tidak akan haus selama-lamanya. Namun apabila kita membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, maka sudah pas diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis tersebut menunjukkan bahwasanya telaga Nabi yang mulia SAW adalah termasuk Al-Kautsar. Telaga Nabi yang mulia SAW dinamakan juga dengan Al-Kautsar karena sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Jadi ada sungai Al-Kautsar, ada telaga Al-Kautsar. Kalau sungai
Sebagaimana Ibnu Hajar beliau berkata, wa yutlaqu 'ala al-hawdi kautsarun li kaunihi yumaddu minhu. Dan telaga Nabi disebut juga dengan Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Kemudian di sini disebutkan, an Abi Dzar qala, qultu ya Rasulullah, ma aniyatul hawdi. Dari Abu Dzar dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di al-haud? Bagaimana bejananya atau gelas-gelasnya di Al-Kautsar nanti, atau di telaga Al-Kautsar? Qala, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yadu aktsaru min 'adad nujum as-samaa wa kawakibiha anna fi lailatin muzlimatin mushriyati aniyatul jannah man shariba minha lam yadma akhirah ma 'alayhi mashqubu fihi mizabani min al-jannati man shariba minhum lam yadma 'arduhu mithlu tulihi ma baina 'amali ila ailata ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-'asal. Ini adalah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan bejana di al-haud atau telaga Al-Kautsar? Lantas beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, bahwasanya wadah atau gelas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga Al-Kautsar nanti, yaitu apa? Banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Berarti saking banyaknya, Pak, bejana-bejana yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW sendiri yang akan apa? Yang akan menyiapkan telaga tersebut, yang akan menyiapkan air telaga tersebut dari bejananya di sini. Kemudian itulah gelas-gelas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka barang siapa yang minum air telaga tersebut, ia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Subhanallah. Ketika minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Bila ketika kita minum di dunia, ya. Ketika kita minum, tenggorokan sudah kering, terus lagi. Tetapi ketika di telaga Al-Kautsar nanti, ketika kita minum tidak akan haus selama-lamanya. Di telaga tersebut ada dua saluran air. Ia mengalirkan air dari surga dengan deras. Maka barang siapa meminum airnya, ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara aman dan aina. Airnya lebih putih daripada susu. Ya. Jadi bayal minan dam. Jadi lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Itu rasa dari telaga Al-Kautsar. Jadi airnya itu putih, lebih putih daripada susu, dan airnya itu rasanya manis, lebih manis daripada madu. Kalau bapak-bapak biasa mau minum madu manis, manis. Akan tetapi ini rasanya itu lebih manis, lebih manis dan lebih putih daripada susu. Itu telaga Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala salurkan dari sungai Al-Kautsar di surga, yang akan diminum oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan ya Allah baik. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa akan ada sebagian dari umatnya yang datang menuju telaga, lalu umat tersebut diusir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada faratukum 'ala al-haud la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza hawaitu la unawilakum ukhtiruju li unawilukum ukhtiju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'daka. Aku akan mendahului kalian
yaitu haud atau telaga. Ya, jadi aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendahului di telaga. Maka diperlihatkan kehadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqul la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahnya, perkara-perkara yang baru yang mereka buat sesudahnya. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang suka membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, yang kreatif dalam membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka sekali lagi, siap-siap untuk tidak meminum telaga al-Kautsar. Yang apa? Yang rasanya di sini apa? Yang rasanya lebih manis daripada susu, yang warnanya lebih putih daripada putihnya apa? Susu. Makanya telaga al-Kautsar. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain, innahum minni fa yuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa aqulu suhban suhban liman baddala ba'di. Maka di sini, wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku. Wahai Rabbku, mereka itu betul-betul pengikutku. Mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwasanya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqalu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Sungguh celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Maka celaka. Yang celaka seseorang yang telah mengganti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diganti dengan perkara-perkara yang baru, diganti dengan ajaran-ajaran yang baru. Celaka di sini. Ini adalah gambaran atau keadaan yang menimpa orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka gemar membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Hadis ini juga menjadi dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak mengetahui, ya, bagaimana sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Maka ini membuktikan bahwasanya hendaknya dalil ini atau makna dari Al-Kautsar ini sebagai pelajaran buat kita. Apabila kita mendambakan, menginginkan telaganya Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti, hendaknya kita mengikuti ajaran yang sahih, ajaran yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, mengikuti pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat. Maka apabila kita beragama, apabila kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang sahih, maka insyaallah kita akan diberikan telaganya Nabi Muhammad SAW. Ini tafsiran dari surah Al-Kautsar ayat yang pertama, Inna a'tayna kal-Kautsar. Sudah belum? 1 menit lagi. Baik, 1 menit. Kita ada kata jawab atau bagaimana? Silakan, ada yang bertanya? Berarti malam ini kita membahas baru 1 ayat. Nanti insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua, memberikan keistiqomahan, kesabaran di dalam menuntut ilmu syar'i. Teruslah
hadiri kajian-kajian di Masjidil Rahim ini, ya, terutama di malam Ahad, ya, Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.